Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Naufal Amir. Pada kali ini saya akan menceritakan Nabi Ayub alaihissalam. Yang sebelumnya itu saya menceritakan Nabi Yunus. Kali ini kisah Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu kisah yang penuh inspirasi. Seluruh kisah ini tertuang jelas di dalam Al-Quran. Semasa hidupnya Nabi Ayub dianugerahi dengan kekayaan yang melimpah. Nah, tidak hanya itu, Nabi Ayub juga dikaruniai istri dan keturunan yang setia. Meskipun memiliki kekayaan dan melimpah ruah hingga istri dan keturunan yang setia, namun tidak membuat Nabi Ayub lantas lalai. Sepanjang hidupnya beliau bahkan dikenal dengan sifatnya yang soleh dan dermawan. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian yang cukup berat kepada beliau. Dengan kesabarannya, Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian Allah SWT dengan lapang dada. Beliau merasa bahwa ujian yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam dalam Quran tertulis hidup pada masa 1540 hingga 1420 sebelum Masehi. Berasal dari bangsa Romawi, Nabi Ayub secara khusus diutus untuk membimbing orang-orang di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, untuk menyembah dan percaya kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam diberi kelimpahan nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia tersebut berupa badan yang sehat bugar hingga wajah yang rupawan. Nikmat Allah pada Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga dikaruniai keturunan yang baik akhlaknya. Selain nikmat sehat hingga keturunan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan harta yang melimpah kepada beliau. Harta tersebut terwujud dalam sebuah tanah dan bangunan yang luas. Dalam kisah Nabi Ayub juga diceritakan bahwa beliau memiliki berbagai jenis hewan. Adapun hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam antara lain unta, kuda, sapi, keledai, hingga kambing. Dengan kekayaan tersebut, sosok Nabi Ayub alaihissalam pun terkenal memiliki sifat dermawan. Hal ini disebabkan karena beliau gemar menyantuni anak yatim, janda, duafa, hingga orang-orang yang fakir. Dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, disebutkan juga bahwa beliau adalah sosok yang sabar. Kesabarannya ini terungkap setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berat yang bertubi-tubi kepada beliau. Terhitung ujian berat Nabi Ayub ini pun berlangsung dalam jangka waktu hingga 18 tahun. Namun selama 18 tahun itu Nabi Ayub bahkan tidak mengeluh. Beliau bahkan dengan lapang dada menerima semua ujian dan cobaan tersebut dengan lapang dada. Bagi beliau, ia sudah cukup bersyukur diberikan kesehatan selama 70 tahun hingga tidak apa-apa bersabar selama 18 tahun. Jadi, apa saja ujian yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama yaitu dilimpahkannya penyakit kulit pada seluruh tubuh yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa wajah yang rupawan. Namun, nikmat ini menjadi hal pertama yang direnggut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang penyakit kulit, diketahui bahwa beliau menderita penyakit juzham atau kusta. Penyakit itu menyerang seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam hingga tidak ada satu pori-pori pun yang selamat. Badannya yang semula sehat bugar dengan paras yang rupawan, kini jadi lemah dan tidak berdaya. Bahkan untuk berjalan ke kamar mandi saja dibantu oleh istrinya. Yang kedua yaitu seluruh anak dan keturunannya meninggal dalam pernikahannya. Di dalam cerita kisah Nabi Ayub dikisahkan bahwa saat itu rumah tiba-tiba roboh menimpa anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Di saat itu juga seluruh anaknya tidak selamat dan meninggal. Diterpa cobaan yang berat, Nabi Ayub alaihissalam malah menyempurnakan ibadahnya. Yang ketiga yaitu Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin sepeninggal anak-anaknya. Cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ayub masih berlanjut. Suatu ketika seluruh ternaknya mati tiba-tiba. Tidak hanya itu saja,
Hasil kebun dan sawah milik beliau pun gagal panen akibat terkena serangan hama. Saat itu seluruh harta Nabi Ayub pun habis. Di tengah ujian bertubi-tubi tersebut, Nabi Ayub pun dijauhi dan diasingkan. Hal inilah yang membuat ia memutuskan untuk pindah bersama sang istri. Nabi Ayub pun menjalani kehidupan yang damai dan penuh kesabaran. Setelah 18 tahun berperang dengan penyakit, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyunya. Dalam wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki ke tanah. Pada bekas hentakan kaki tersebut, muncullah pancaran mata air yang cukup sejuk. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi menggunakan mata air tersebut. Setelah mandi, maka sembuhlah penyakit kulit beliau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Ayub untuk minum dari air tersebut, yang membuat beliau kembali menjadi sehat lahir dan batin. Dari perjalanan kisah singkat Nabi Ayub alaihissalam ini, tentu saja banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil. Apa sajakah itu? Berikut adalah hikmah dari mempelajari kisah hidup Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Nabi Ayub alaihissalam diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, beliau tidak lantas menjadi pribadi yang sombong. Sebagai wujud rasa syukurnya, Nabi Ayub bahkan rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dari perjalanan Nabi Ayub alaihissalam ini, kita bisa belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jangan pernah merasa kurang setelah bersedekah karena pada dasarnya sedekah bisa membuka pintu rezeki. Yang kedua, harta dan anak hanya menjadi titipan. Hikmah selanjutnya yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Ayub alaihissalam, tentu saja kepercayaan bahwa anak dan harta hanyalah titipan. Allah bisa saja mengambil sewaktu-waktu. Karena itulah jangan fokus sama hidup hanya pada harta dan anak. Yang ketiga, lewat kisah Nabi Ayub alaihissalam, bersabar bertahun-tahun menderita penyakit, kita juga harus menekankan kesabaran saat menghadapi ujian. Percayalah bahwa suatu saat Allah akan memberikan penyelesaian terbaik untuk setiap ujian dan permasalahan hidup kita. Yang keempat, yaitu keyakinan dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya, Nabi Ayub selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membuatnya jadi sabar tabah kala ujian yang berat datang. Oleh sebab itu, kita juga harus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kuat menghadapi segala ujiannya. Dari kisah perjalanan hidup seorang Nabi Ayub, pada dasarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang paling utama adalah tentang artinya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memupuk rasa sabar inilah kita jadi bisa lebih berlapang dada menjalani hidup. Kisah Nabi Ayub alaihissalam juga bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk percaya kepada Allah saat menghadapi cobaan-cobaan berat dalam hidupnya. Alhamdulillah, itulah sepenggal kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga sifat sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga saksikan kisah-kisah Nabi lainnya di channel Al-Hikmah TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.